Kang Ulum, ada sesuatu Kang Ulum. Itu loh, di bawah. Di bawah. Itu, ya itu. Ini loh. Ini loh. Oh. Apa Kang Omay tawon nih, Kang? Apa? Pusaka itu Kang Ulum. Bukan rambut tawon, bukan. Nah, pusaka ya? Bukan. Iya. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Kali ini kita berada di perengan atau lereng Gunung Welirang. Tepatnya ada Bukit Budak yang pernah ditemukan 13 lempeng tembaga Tamra Prasasti yang dikeluarkan oleh Dyah Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana tahun 1294. Mari kita telusuri bersama-sama. Nah, kali ini kita ditemani oleh Master Ulum. Nah, ini indigo muda kita. Ini bisa melihat yang kuning dari yang putih dari yang hitam. Kang Ulum, gimana kemudian aura di sekitar sini? Apakah sudah bisa merasakan aura histori atau sejarah pada masa lalunya? Saya merasakan adanya ini, hawa-hawa yang agak menyengat tubuh. Apa itu? Tadi merasakan adanya ini, sinaran matahari yang bikin tubuh ini hangat gitu. Akhirnya melihat batu-batu besar sepanjang menuju jalan ini. Ada yang agak misteri loh. Iya, di sini memang penuh dengan legenda cerita ini. Bahkan nama dusun ini kemungkinan juga ada di dalam prasasti Kudadu tersebut. Ya, namanya prasasti Kudadu. Yang intinya adalah membebaskan masyarakat Kudadu, desa Kudadu, dan lurah Kudadu dari segala pajak dan pungutan. Namun sebagai gantinya kemudian masyarakat Kudadu mempersembahkan paraga sekar ya kepada Sang Hyang Dharma Klemi. Kemungkinan nama kuno dari dusun ini yang bernama Kemloko, nama kunonya Kemlong Klemi. Nah ini, Kang Ulum menemukan apa ini? Ini apa, Bang? Hah? Ini ada. Ini kuning, Kang. Oh, ada sebuah goresan jejak sesuatu. Ini batunya ini silindris seperti piring terbang ya. Iya, atau dulunya kemungkinan ini adalah dolmen atau meja batu ya. Era Kapitayan atau Kabuyutan. Nah, di sini ada tanda-tanda kuning. Kuning merupakan pada masa kuno adalah lambang kejayaan ya, atau masa-masa keemasan. Tentu kemungkinan kini ada semacam diduga ada harta karun yang tersembunyi di dalam ini, Kang Ulum ya. Iya. Nah, di sini ada batu besar raksasa, Kang Ulum ini. Nah, ini Kang Ulum. Ini Kang. Nah. Ada apa ini, Kang Ulum? Ini sumber, Kang. Hah? Kayak bulu. Bulu apa, Kang Ulum ini? Bukan bulu genderuwo ya? Bukan. Atau bulu perindu bukan ya? Bukan bulu. Bulu apa ini, Kang Ulum? Bulu yang tumbuh secara tiba-tiba di atas batu keras. Batu keras. Berarti kerasnya batu, lumut ini pasti bisa hidup ya? Iya, masih bisa hidup itu. Oh, ada apa lagi Kang Ulum di sana? Bukan ini, Kang. Ada kuning-kuning apa, Kang? Oh, ini ada lambang kuning lagi ya? Kemungkinan ini di bawah batu ini kemungkinan ada sesuatu yang tersembunyi. Apalagi di sini itu ada lubang yang semacam lubang batu dakon ya. Kemungkinan ini juga jejak-jejak megalitik ya. Coba di area selanjutnya Kang Ulum, itu batu besar yang menyerupai puncak Gunung Welirang ini. Nah ini. Nah, batunya ini aneh Kang Ulum. Besar sekali ya. Ah, ini ada lubang ini ya. Oh, lubang aneh nih, apa jari tangan manusia ini. Nah, ini batu yang aneh, menyerupai mobil batu ini. Juga ada bekas lagi kuning, Kang. Oh, ada jejak kuning-kuning lagi ya. Iya. Kang Ulum, kelihatannya ini terlalu jauh ya. Sebenarnya yang paling mistis itu adalah batu yang itu, menyerupai kapal raksasa itu, Kang. Ayo coba Kang Ulum, coba nanti Kang Ulum mungkin bisa menguraikan. Kang Ulum, ini benar lagi. Kang Ulum, ada sesuatu Kang Ulum. Itu loh, di bawah. Itu, ya itu. Ini loh. Sampai Kang Omay tawon nih, Kang. Apa? Pusaka itu Kang Ulum. Bukan rambut tawon, bukan. Nah, pusaka ya? Bukan. Iya. Nah, pusaka apa ini Kang Ulum? Kalau penerawangan Kang Ulum itu pusaka apa? Apakah besi kuning Kang Ulum? Iya, ini merupakan apa? Apakah pusaka tawon das? Kendel terbalik, Kang. Kendil terbalik? Iya. Loh,
Ini bisa diambil apa enggak Kang Ulum? Gak bisa Kang, ini nempel sama batu Kang, nyatu ini. Menyatu dengan batu Kang Menyatu. Ulum. Wah, ini berarti ada batu aneh ini. Iya, ini kendel terbalik Kang. Loh. Loh, iya dah. Iya, kendel terbalik ini kan. Kendel terbalik ya? Iya. Ya, kita lestarikan ya, karena kita tidak bukan pemburu harta karun yang merusak alam. Apa? Ular kan? Ini kayak ular Kang, ini Kang. Apa Kang? Ini loh, kayak ular ini. Ular kecil ya. Ini loh. Iya itu. Kan Ulum bisa menangkapnya. Oh, gak bisa, gak berani saya Kang. Gak berani dah Kang. Gak berani Kang. Oh iya, biarkan tetap lestari ya alam kita, termasuk pusaka-pusaka yang ada di dalamnya ini. Nah, kemungkinan itu salah satu pusaka tawon endas ya. Nah, coba kita cari Kang Ulum. Itu Kang Ulum ada batu sebesar kapal. Atau kapal membatu Kang Ulum ya. Coba Kang Ulum di terawang ya. Jadi memang bukit ini dikenal dengan Gunung Butak atau Bukit Butak yang indah permai, warnanya hijau itu Gunung Butak. Jadi di lokasi ini diduga memang semacam Sang Hyang Dharma Klimi, ada semacam temuan-temuan arca yang bersifat raksasa. Masyarakat mengenalnya dengan Reco Lanang yang sebenarnya adalah Maha Aksobya atau arca Buddha Maha Aksobya. Kemudian ada Reco Wedok yang tersungkur, kemungkinan Avalokitesvara, atau kemungkinan juga yang lain karena kaki kirinya itu dalam posisi jongkok. Kemungkinan dua rapala raksasa. Kemudian ada Watu Kocok atau cermin ya. Kemungkinan juga sesuatu yang berhubungan dengan pemujaan agama Siwa, termasuk Watu Dandang di sekitar sini. Namun legenda masyarakat itu adalah sepasang suami istri yang nanti kita lanjutkan ya penjelasannya. Kang Ulum, itu ada batu sebesar kapal Kang Ulum. Nah, jadi kita harus merangkak melalui tebing kelihatannya. Iya. Lumayan tinggi Kang. Nanti mungkin. Oh, lewat gundukan ini Kang ya. Nah, ini ada batu, kemudian batu tangga, kemudian tangga yang bisa naik ke atas Kang Ulum. Coba nanti Kang Ulum uraikan ya, nanti di dalamnya batu ini ada apa saja ya. Astagfirullahaladzim. Kang Ulum. Jadi di sini kita mendapati batu seperti kapal. Lihat yang dari sini ya. Yang dari sini akan sangat kentara sekali. Kalau batu ini memang seperti kapal. Lah, akan terlihat kan? Nah, akan terlihat batu ini menyerupai kapal. Nah, dengan buritan atau kemudian haluannya itu sebelah kiri ya. Nah, kemungkinan buritannya itu sebelah kanan. Jadi kapal itu terdiri dari buritan dan haluan ya. Nah, ini. Besar sekali Kang. Nah, ini kan Ulum bisa melihat apa saja yang makhluk penghuni batu raksasa ini Kang. Dalam rahayu-rahayu sagel dumadis, dimanapun tempat itu ada yang menjaga. Asal kita sopan, jaga tata krama, insya Allah aman-aman saja ini. Loh, besar sekali nih. Ya. Kang Ulum melihat penampakan makhluk apa saja penghuni batu raksasa ini Kang? Ketika saya mencoba mendekati batu sebesar ini, sangat sengit sekali nih Kang. Apa saja Kang makhluk penghuninya Kang? Nah, ada lubang ular naga Kang. Ini Kang. Iya, iya, iya. Benar nggak Kang? Ada sosok ular naga di dalamnya. Ada. Loh, Apa Kang? ada hewan Kang. Hewan apa Kang? Ada ular Kang. Iya dah. Ini apa? Namanya itu Pelungsungan ulo. bukan ini. Dilihat dulu. Apa sih? Ulat bulu yang menjaganya itu. Hah? Ada ulat bulu yang Ah, menjaganya. apa itu? Itu ada ulat bulu yang menjaga Kang. Ulat bulu raksasa. Iya. Nah, itu ada bisa membuat gatal-gatal dan keroken itu. Kang, ayo Kang, kembali Kang, itu banyak ulat bulunya Kang. Di atas itu Kang. Iya. Banyak seperti ini. Nah, di sini juga ada batu yang sangat unik. Nah, sangat unik sekali batu ini juga. Karena ada semacam pohon beringin, ambulu ya. Atau masyarakat lokal memberi nama pohon ekrik ya, eprik ya. Nah, ini tumbuh di batu. Batu besar ini Mas. Iya, batu besar ini. Lah ini. Nah, cuman memang lokasi ini cukup wingit dan sebagian masyarakat menganggap ini semacam
lokasi yang batu alam yang berserak yang terbentuk oleh alam jutaan tahun, namun sebenarnya penuh dengan jejak-jejak sejarah atau jejak-jejak historis tentang bagaimana para resi atau para empu atau para pertapa membuat semacam benda-benda dalam nilai magis dan sakral. Nah, jadi saat ini memang ternyata di lokasi ini lagi gempar ya, banyak warga berdatangan berduyun-duyun melihat fenomena tinggalan sejarah yang luar biasa sekali. Nah, ini masyarakat mengenalnya dengan watu koco ya, atau batu cermin. Iya, seperti kaca ini ya. Seperti kaca benggala. Kaca. Pangilon. Ini batunya besar sekali Mas Ika. Seperti kaca ya. Iya, luar biasa sekali ini. Jadi kita saat ini kita mencoba memang menguri-uri budaya dan tinggalan yang tentunya masih berserak dan kurang terperhatikan ya. Belum ada semacam papan perlindungan cagar budaya. Namun ternyata di lokasi ini masyarakat masih menguri-uri. Kita akan mendapati lokasi ini sudah dibersihkan dan ada beberapa jejak persajian yang ini diuri-uri oleh warga. Jadi Kang Ulum, coba kita terawang batu ini memang ada penghuninya apa Kang Ulum? Rahayu, rahayu, rahayu. Dari segi bentuk ini sangat misterius, dari segi tata letak dan kondisi di lapangan juga sangat misterius. Diduga di bawah batu ini ada sebuah lubang misterius yang tersembunyi. Kemungkinan memang semacam kotak harta karun yang ada di bawahnya ya, atau juga mungkin semacam legenda dan folklore yang di tengah-tengah masyarakat. Ada yang mengatakan cermin mak lampir, ada yang kemudian menurut cerita warga masyarakat ini adalah suatu ketika, yaitu suami ini pulang dari kerja, setelah bekerja capek, haus, dahaga, kemudian pulang, ternyata istrinya itu yang didapati masih berdandan. Tidak ada kopi, tidak ada teh, tidak ada nasi yang disediakan, sehingga kemudian suaminya itu marah, sehingga dandang tempat menanak nasi yang masih kosong ini ditendang menjadi watu dandang yang saat ini sudah dipindah ke Museum Pim Trowulan, dan cerminnya ini dilempar menjadi watu kocoh atau batu cermin. Kemudian istrinya tersungkur menjadi reco wedok ya, dan suaminya sendiri entah sebab apa di dadanya itu terbelah oleh belati yang saat ini menjadi fakta reco lanang. Ini merupakan cerita legenda atau folklore yang berkembang di masyarakat setempat. Ya Kang Ulum sendiri kalau mendapati ini ya batu kaca ini, mungkin Kang Ulum bisa menerawang atau bisa melihat apa saja yang ada di dalamnya batu ini, Kang Ulum. Saya merasakan bahwasanya batu sebesar ini seperti koco atau pangilon yang ada seperti fisik yang ada di sini itu, saya merasakan bahwasanya itu dapat menebarkan citra diri seorang manusia seperti itu. Jadi ada di sini kotaknya itu. Oh, ini untuk bercermin ya? Iya. Oh, artinya ini ada semacam ritual magis pada masa lalu untuk berkaca di sini, kemudian bisa meningkatkan karisma ya. Karisma. Nah, kebenaran memang saat ini itu musim banyak yang bersaing untuk menjadi pemimpin atau kepala desa, atau nanti itu pemilihan pemimpin-pemimpin yang lain baik daerah pusat ya, itu bisa nggak seperti itu, bisa membantu mereka yang datang ke sini dengan melakukan ritual magis tertentu, bisa kemudian mendapatkan kedudukan yang diharapkan nggak menurut Kang Ulum ini? Bisa saja. Itu tergantung pribadinya masing-masing. Jadi sebelum menjadi seorang pemimpin, kita harus bercermin terlebih dahulu. Apakah kita pantas seperti itu? Oh, seperti itu ya? Iya. Ini salah satu bentuk ya, atau sanepan, atau kemudian menjadi introspeksi kepada kita semuanya. Apakah memang benar kita memang sudah disiap-siap gitu ya, iya, menjadi seorang pemimpin dari segi kapasitas kita ya.
dan luar biasa sekali. Termasuk di sini ada persajian, Kang Ulum. Nah, di sini Kang Ulum. Nah, ini ada beberapa jenis persajian yang dapat kita identifikasi. Rahayu, 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 rahayu. Ya Kang Ulum, ini ada arang Kang Ulum. Ini kemungkinan untuk membakar kemenyan ya Kang Ulum. Iya. Nah, ini ada jejak kemenyan yang meleleh ini. Oh ya, ini baunya sangat harum ini. Harum. Selain itu ada ini apa Kang Ulum ini? Teh. Oh, air teh ya. Air teh itu. Kalau ini Air air putih. putih. Ya. Nah, kalau ini apa Kang Ulum? Bunga-bunga wewangian ya. Wangi-wangian. Nah, dan di sini ada daun sirih dan pinang, wangian. Termasuk ini apa nak Kang Ulum? Kang Ulum melihatnya. Kelapa muda ya. Udah. Degan ya. Degan atau kelapa muda dua warna. Iya. Yang satunya hijau, yang satunya kuning. Mungkin Kang Ulum bisa menjelaskan kenapa harus dua warna. Ada yang hijau, ada yang kuning. Maksud dari kelapa muda yang hijau dan kuning ini apa Kang Ulum? Hijau melambangkan kesuburan, Ya. kuning melambangkan kesejahteraan. Oh, seperti itu ya Kang Ulum. Luar biasa sekali ya. Jadi di tengah-tengah masyarakat kita tidak bisa dipungkiri sebuah fakta ya, yang memang masyarakat Jawa masih banyak melestarikan tradisi persajian. Yang ini merupakan tradisi kuno sekali sejak zaman Kapitayan atau zaman Kabuyutan sebelum pengaruh agama Hindu-Buddha masuk. Kemudian masa Hindu-Buddha terus dilestarikan hingga saat ini pun masyarakat pedesaan masih banyak melestarikan jejak-jejak persajian seperti ini. Terima kasih Kang Ulum waktunya. Semoga kemudian waktu Kocok ini bisa dilestarikan oleh warga dan bisa mengedukasi masyarakat ya, tentang mengingatkan arti kejayaan masa lalu dan prestasi leluhur kita dalam menata masyarakat Nusantara yang sangat luas ini. Bahkan wilayahnya Majapahit itu melebihi wilayah Indonesia modern saat ini, di mana kemudian Malaysia, Filipina, Brunei, Singapura gitu ya, dan Australia Utara ini merupakan bagian dari kemaharajaan Majapahit ya. Ini merupakan motivasi dan kepercayaan diri kita bahwasanya kalau masa lalu itu pernah bangkit, maka suatu saat nanti kita akan bangkit dan berjaya kembali Kang Ulum. Ya, terima kasih Kang Ulum. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.